Itu kan bisa dititipin, sholat gantian. Jangan juga sholat berjamaah tapi anaknya malah nyungsep. Misalnya gitu ya. Betul Ustaz. Ini kan bela-belain dapat pahala 27 kali lipat tapi jadi bahaya, jadi mudarat buat anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Palevi di Tanya Ustadz Podcast. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang amat sangat spesial. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Zaki Mirza. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa hal Ustadz, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, diberi Kata kesehatan. orang Mesir, Mia. Mia. Mantap. Mantap. Ustadz, kemarin lebaran gimana Ustadz? Lebaran- Sempat mudik? Enggak, kebetulan malah lebaran saya khutbah Idul Fitrinya tuh di Goa. Oh, Bukan di Goa ini ya, Oh, oke, bukan. oke. Di Goa Maksudnya mana, di daerah Goa, kira-kira 45 menit dari kota Makassar lah. oh, masya Allah. Bareng sama keluarga sih, alhamdulillah gitu. Oke, Dua- tapi 2 hari balik. oh 2 hari balik. Kena macet Ustadz? Enggak. Wah nggak, dia karena di kota, jadi orang pada mudik juga semua. Oh, jadi memang udah sepi di situ Udah juga ya? sepi gitu, Oke. alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz. Oke Ustadz, jadi Siap. di sini kita bakal bahas soal pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang mungkin belum bisa dijawab sama mereka, yang nanti akan Oke. dibahas dalam sudut pandang agama seperti itu Ustadz. Siap. Langsung ke pertanyaannya Ustadz ya. Oke. Dari Askadina Kire. Hmm. Ustadz, saya sering lambat melakukan sholat karena saya ada anak kecil. Apakah saya berdosa Pak Ustadz? Baik, pertanyaannya gini dulu satu, apakah ada asisten rumah tangga? Kan itu. Betul. Kan beda-beda ya, ada yang punya ART, ada yang ngurus anaknya sendiri gitu. Sebenarnya sebaik-baiknya sholat adalah tetap sholat di awal waktu. As-sholatu ala waqtiha. Disegerakan seperti Disegerakan, itu sholat yang terbaik. Tapi lihat dulu nih pertimbangannya. Namanya bocah kan nggak ngerti emaknya sholat gitu ya. Kecuali dia udah umur sekitar 7-8 tahun, dibilangin nak, kamu di sini nggak usah ganggu ibu ya. Nah, tapi kalau masih 3 tahun masih ngerangkak, ntar emaknya sholat dia naik-naik rangkak ketiban guci gitu misalnya kan. betul. Mending guci, kalau lemari-lemarinya kan ribet. bahaya banget. Bahaya. Nah, maka sebenarnya bisa dititipin ke tetangga dulu supaya dia tetap dapat sholat di awal waktu. Usahanya beragam sih, banyak ya. Kenapa sih manusia tuh dikasih akal, pikiran, dikasih hati supaya dia bisa menimbang-nimbang dan cari alternatif gitu loh. Solusi apa nih supaya saya bisa tetap sholat di awal waktu. Ini kalau konteksnya nggak punya asisten rumah tangga ya. Betul Ustadz. Tapi kalau ada asisten rumah tangga, ada neneknya yang jagain, atau ada suaminya yang baru pulang kantor, tuh kan bisa dititipin, sholat gantian. Jangan juga sholat berjamaah, tapi anaknya malah nyungsep, misalnya gitu ya. Betul Ustadz. Ini kan bela-belain dapat pahala 27 kali lipat, tapi jadi bahaya, jadi mudarat buat anaknya. Ya banyak cara, tapi yang pasti mendahulukan sholat di awal waktu, itulah sebuah kemuliaan dalam hal ibadah. Oh beda. Tapi misalnya gini Ustadz ya. Misalnya berarti ketika ada yang dititipkan, berarti kan orang yang dititipkan ini belum bisa sholat juga. Iya. Segera seperti itu Ustadz. Nah itu Betul. bagaimana dengan orang yang dititipkannya ini? Ya makanya kalau di awal waktu itu kan yang paling mepet ya maghrib ya, Ya. ke isya Betul. atau subuh, takut waktunya habis. Tapi adilnya Allah itu subuh cuma dikasih 2 rakaat, maghrib cuman diperintah 3 Tiga rakaat. Betul. Jadi ya rollingan aja lah, ganti-gantian gitu kan. Ini anak umur 3 tahun, udah gitu petakilan lagi anaknya nih. Badar banget Lagi misalnya kan. aktif-aktifnya Ustadz ya umur 3 Lagi tahun biasanya. aktifnya gitu loh. Betul. Kadang emaknya sholat juga dinaikin. Ya banyak hal yang bikin kita malah jadi resah. Kan sholatnya nggak tenang. Betul. Malah jadi nggak khusyuk ya Ustadz. Jadi nggak khusyuk. Misalnya udah fatihahnya mantep nih. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Bocah takilan amat ini. Nah itu kan jadi malah nggak gerutu Ustadz. iya malah ngerutu. Iya. Bagaimana kita memposisikan atau mencari kondisi yang sholat tuh kita benar-benar tenang. Kan anak bisa dititipin. Betul Ustadz. Banyak cara, tapi yang pasti tadi mendahulukan sholat di awal waktu itu jauh lebih mulia daripada kita mengakhirkan sholat gitu ya. Oke Ustadz. Pokoknya berarti kita sebagai manusia intinya diberikan akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala Iya. sehingga kita bisa menentukan dan berpikir lah bagaimana caranya Betul. untuk agar kita bisa mendahulukan sholat ini ya Ustadz. Betul, Ya. Oke, betul Ustadz. banget. Oke,
Semoga ilmu yang tadi diberikan oleh Pak Ustadz dapat menjadi berkah untuk pendengar Sobat Visi Religi. Kalau gitu saya Rizky Palevi dan juga Ustadz Zaki Mirza pamit undur diri, dan jangan lupa untuk saksikan Tanya Ustadz Podcast di YouTube Visi Religi. Saya Rizky Palevi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.